Baik, terima kasih Ibu Moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk berbagi tentang budaya positif di sekolah. Aksi nyata untuk tugas saya di kegiatan calon guru penggerak angkatan 10. Bapak Ibu semuanya sehat? Alhamdulillah ya. Baik, izinkan saya untuk menayangkan materi. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah tampil belum? Sudah ya? Baik, terima kasih. Sebentar. Saya bagi duanya dulu ya. Sebab ini direkam sebagai bukti aksi nyata. Ya, itu profil saya, foto. Karena waktu yang memang saya diberi waktu hanya 1 jam ya untuk berbagi. Ya langsung saja ya ibu-ibu. Nah, kita buat kesepakatan dulu ya. Jadi mohon disimak, apabila perlu ya silakan catat informasi yang disampaikan. Kemudian raise hand apabila ingin mengajukan pertanyaan ketika masuk sesi tanya jawab. Kemudian Bapak Ibu boleh diperbolehkan off cam apabila jaringan internet kurang stabil. Dan pertanyaan dan pendapat boleh ditulis dalam kolom chat. Nanti apabila ada yang ingin menyampaikan secara lisan, nanti saya perbolehkan di absen atau disebutkan ya. Nah, sudah pernahkah Bapak Ibu bermain cobalah buka? Nah, ini permainannya bisa diterapkan ya Bapak Ibu di kelas masing-masing. Jadi aturannya diambil kertas dan tuliskan kata yang sangat penting bagi hidup Bapak Ibu ya. Bisa dicoba, silahkan ya. Saya kasih waktu 1 menit untuk menuliskan hal penting yang Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu penting sekali dituliskan dalam secari kertas ya. Silahkan Bapak Ibu dituliskan ya. 1 menit ya Bapak Ibu ya. Apabila sudah, silakan diketik di kolom chat. Saya sudah gitu ya. Silakan diketik di kolom chat. Saya sudah. Terima kasih Bu Eva, sudah ya. Baik. Ingat ya, harus dikepal, jangan terlihat oleh siapapun termasuk semut. Usahakan jangan terlihat oleh siapapun. Siapa yang sudah ini? Baik, waktunya habis ya, 1 menit.
Dari permanen ini ada pertanyaan Bapak Ibu ya. Silakan dijawab. Apabila saya meminta Bapak Ibu, ya baik, terima kasih Bu Pesmei. Apabila saya meminta Bapak Ibu untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu yang tadi isinya adalah secari kertas bertuliskan tulisan yang bermakna gitu ya. Kira-kira mau dibuka atau tidak? Misalkan saya pegang uang 1 juta ini untuk membujuk Bapak Ibu membuka kepalan tangan Bapak Ibu yang isinya tulisan rahasia. Kira-kira mau dibuka tidak? Silahkan ditulis di kolom chat. Silakan ya Bapak Ibu dituliskan, boleh tidak dibuka. Baik, sudah ada yang mengisi ini. Siapa? Oh, belum ada yang mengisi ya. Silakan, kalau misalnya saya meminta Bapak dan Ibu membuka kepalan yang berisi kepalan tangan Bapak Ibu yang berisi tulisan yang sangat rahasia, kira-kira mau dibuka atau tidak ya? Bu Eva, tidak boleh. Baik. Selanjutnya siapa lagi? Masalah rahasia gitu. Rahasia sekali sampai tidak boleh dibuka ya. Padahal saya punya uang 1 juta ini, lumayan loh buat beli bakso. Pak Amil, tidak juga. Ya, 2 orang cukup ya. Mungkin yang lain boleh nyusul. Baik, jawaban Bapak Ibu mungkin punya rahasia atau kesan tersendiri ya. Kenapa boleh atau tidak? Baik, terima kasih Ibu Eva dan Pak Amil Ahkam telah menjawab. Nah, pastinya dari hal tersebut ya, dari apa yang saya tadi tanyakan dan bujukan yang saya ajukan kepada Bapak dan Ibu untuk membuka kepalan tangan, itu adalah teori kontrol ya. Teori kontrol ini intinya seseorang bisa mengontrol Bapak dan Ibu, bisa mengontrol seseorang lah. Misalnya saya bisa mengontrol murid saya, bisa mengontrol keluarga saya ya, atau Bapak Ibu bisa mengontrol murid-murid di kelas ataupun teman berbicara. Nah, teori kontrol ini memang ada positif negatifnya ya. Tapi menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan ya beberapa miskonsepsi. Ini ada miskonsepsi, jadi ada kekeliruan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita selalu begitu kan di kelas ya, tapi memang ada positifnya ketika misalnya kita mencoba untuk mengambil atau meminta umpan balikan, itu ada kontrol kita kan kepada murid ya. Tapi kata Dr. William, ini adalah ilusi ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, nah tadi kan saya melakukan bujukan rayuan, itu ilusi ya, efektif dan bermanfaat. Jadi belum tentu itu bujukan rayuan itu bermanfaat. Kenyataannya tadi Bu Eva dan Pak Amil itu menolak ya, menolak saya membuka kepalan tangannya. Jadi sudah ada tolakan. Baik, kontrol saya itu memang pendapat teori kontrol itu ilusi atau kurang tepat ya.
Yang ketiga, ilusi juga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita mungkin sering menyalahkan siswa di kelas ya. Kamu misalnya atau siapa, gara-gara kamu nih bor jatuh, gara-gara kamu kursi patah kakinya. Itu menyalahkan gitu. Kritik juga misalnya begini. Coba kalau misalnya rambut kamu tidak gondrong. Nah, kamu akan jadi pintar. Nah, belum tentu kan? Karena belum tentu kritikan dan hal yang membuat orang lain bersalah itu belum tentu membuat sesuatu menguatkan karakter gitu. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang tua dan guru juga kadang memaksa siswa atau anak kita untuk memaksa melakukan sesuatu. Kadang susah makan di rumah dipaksa gitu. Tapi itu bukan suatu hal yang positif karena ada dorongan dari luar gitu, pemaksaan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ada paradigma belajar. Nah, dari teori kontrol yang tadi ada paradigma belajar yang memang perlu kita ketahui bersama ya. Stephen R. Covey pada Principle Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan secara perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ya, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Jadi kita mencoba change it gitu, mengubahnya. Jadi mengubah segala sesuatu yang terbiasa kita lakukan dengan hal-hal yang baru yang tentunya menuju hal positif. Nah, di pembelajaran pun sama ya, di kelas juga. Jadi terbiasa kita melakukan metode ceramah, ya kali-kali kita melakukan demonstrasi atau praktik di lapangan gitu. Jadi ubahlah mindset kita ke hal yang lebih positif. Nah, itu ada tabel di sana tentang stimulus respon. Kita terbiasa dengan istilah sebentar, perbesar dulu ya. Stimulus respon. Realitas atau kebutuhan kita itu sama, tapi kan setiap individu itu berbeda. Ya, dalam teori kontrol itu akan berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus kontrol diri juga hanya oleh diri sendiri. Jadi tidak bisa dikontrol sama orang lain. Semua itu memiliki tujuan, betul ya. Jadi kita ke kelas punya tujuan, kita ke kantin punya tujuan, kita ke sekolah punya tujuan, kita kemanapun pasti punya tujuan. Nah, itu teori kontrol karena kitalah yang melakukan atau mengontrolnya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kalau di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Seperti halnya kita di kelas ya, kita bisa mengontrol anak-anak di kelas. Ayo anak-anak, silakan duduk, kita mau belajar. Duduk gitu ya. Itu di kelas, tapi kan positif ya. Nah, dalam teori kontrol mungkin tidak sejalan karena yang mengontrol adalah diri Anda. Kadang anak-anak ada yang menolak. Tidak mau bu, nih kursinya misalnya, tapi ada alasan. Kursinya kotor, kursinya kakinya sudah patah misalnya. Hal tersebut kan ada kontrol dari diri murid. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana tentang disiplin positif yang bisa kita terapkan di sekolah? Sebelum saya lanjut ke teori disiplin positif ya, coba Bapak Ibu saya ingin tahu dulu apa itu pengertian dari disiplin. Silahkan diketik ya di kolom chat. Disiplin itu apa? Menurut saya, nah gitu kan, disiplin itu adalah apa? Konteksnya akan berbeda.
di rumah didisiplinnya seperti apa, di sekolah seperti apa. Kadang diri sendiri juga punya prinsip kadang ya. Tapi ini konteksnya di sekolah ya Bapak Ibu, disiplin itu apa? Bu Eva, disiplin adalah mematuhi peraturan yang telah ditentukan. Terima kasih. Rupanya yang lain sedang ngantuk mungkin ya. Jam segini enak-enaknya mejehna nundutan. Menurut orang sudah mengatakan mejehna nundutan. Baik ya, menurut Bu Eva, disiplin adalah mematuhi peraturan yang telah ditentukan. Betul ya? Jadi disiplin itu memang mematuhi apa yang telah disepakati, apa yang telah ditentukan. Tentunya ditentukan oleh siapa? Nah, ini yang perlu kita pelajari bersama. Jadi yang ditentukan di sini apakah ditentukan oleh misal di sekolah nih, kepala sekolah, ditentukan oleh guru, ditentukan oleh siswa, atau kolaborasi misalnya kesepakatan antara guru dengan kepala sekolah, antara guru dengan murid gitu kan. Nah, ada disiplin yang dilakukan oleh yang menyepakati karena memang ada kesepakatan. Nah, disiplin di sini disiplin yang positif. Intinya disiplin yang ada imbasnya, ada manfaatnya bagi yang melakukan. Tentu kan disiplin di sini hal-hal yang bermanfaat, bukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Saya maju ke slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ini siapa ini Bapak Ibu? Foto siapa? Sebelah ya. Nah, itu betul ya, itu adalah foto Ki Hajar Dewantara ya, Bapak Pendidikan Indonesia. Pada bukunya Ki Hajar Dewantara ya tentang pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, ini cetakan kelima tahun 2013 pada halaman 470. Di sana ditulis tertulis ya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, kita merdeka tidak Bapak Ibu? Merdeka ya? Merdeka dari penjajahan, tapi belum tentu merdeka dari hal yang lain. Disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi setelah merdeka kita memang harus mengisinya dengan cara apa? Salah satu kegiatannya adalah disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi intinya kita mendisiplinkan diri dulu sebelum kita didisiplinkan oleh orang lain. Contoh, misal kita ke kelas lah, katakan kita kan seorang guru. Bisa ke kelas. Sebelum kita melihat peraturan yang berlaku, itu kan peraturan dibuat oleh misalkan oleh Perbub ya, peraturan bupati, oleh Disdik, dinas pendidikan, oleh sekolah gitu kan, yang mengacu kepada peraturan dinas pendidikan. Itu kan peraturan. Tadi kan Bu Eva mengatakan disiplin adalah mematuhi peraturan gitu kan. Maka kita harus mendisiplinkan diri dulu.
Oh ya, saya masuk kelas. Oh ya, saya menyapa anak. Saya menyiapkan bahan pembelajaran sebelum kita ditegur oleh peraturan yang berlaku. Ya, jadi intinya itu, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Apa itu kebajikan universal? Nah, kita memiliki kebajikan universal. Jadi kebajikan-kebajikan yang umum yang bisa dilakukan baik oleh diri sendiri atau ada kontribusi orang lain. Kita memiliki nilai kebajikan yang sedang kita laksanakan pada saat ini, yaitu apa? Profil pelajar Pancasila. Ya, kita menerapkan kepada siswa itu mengajarkan bagaimana melakukan gotong royong, bagaimana mandiri, ya, terus bagaimana kita mensyukuri ciptaan Tuhan, ya. Terus kita juga bisa melaksanakan hal-hal lain yang positif. Sebetulnya ada sekitar 6 organisasi yang menerapkan kebajikan universal, ya. Tapi di Indonesia lebih ke menerapkan profil pelajar Pancasila yang kita terapkan dalam P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu P5. Bapak Ibu yang luar biasa, motivasi. Nah, ya, dari disiplin itu pastinya ada motivasinya, ya. Kenapa saya masuk ke kelas tepat waktu? Kenapa saya misalnya ke sekolah itu datangnya kadang tepat waktu, kadang telat? Sama ya, saya juga kadang begitu Bapak Ibu, karena memang kondisional, ya. Nah, saya ingin tanya ke Bapak dan Ibu, apa motivasi Bapak dan Ibu mengikuti webinar ini? Boleh dituliskan di chat, ya. Kebetulan ini webinar diselenggarakan oleh komunitas belajar sekolah SDN 2 Bojong Timur. Apa sih motivasi Bapak dan Ibu mengikuti webinar ini? Boleh di chat, ya, di kolom chat silahkan diketik. Saya ingin mendapatkan perhatian dari Bapak Kepala Sekolah. Wah, boleh. Ya, saya ingin mendapatkan reward dari bendahara sekolah. Boleh. Silakan, ya, tulis. Saya karena di RHK di kinerja PMM belum dapat sertifikat, maka saya butuh sertifikat webinarnya, Bapak-bapak. Boleh sekali, ya. Itu bebas. Karena itu motivasi masing-masing. Silahkan, ya. Ingin menambah wawasan, Pak Amil Ahkam. Baik, terima kasih. Ingin menambah uang saku. Wah, itu mah ke bendahara, beda lagi. Beda lagi, ya Bapak Ibu, ya. Silakan Bapak Ibu ditik, ya, di kolom chatnya. Apa motivasi Bapak dan Ibu mengikuti webinar ini? Ini mungkin jaringannya pada error ini, susah terkirim. Sementara saya bisa menerka ini. Kemungkinan ingin mendapatkan sertifikat webinarnya. Itu kemungkinan, ya. Tapi saya yakin Bapak dan Ibu saya yakin Bapak dan Ibu ingin bukan hanya sertifikatnya tapi juga ilmunya, ya. Apa motivasi Bapak dan Ibu datang ke sekolah atau tempat kerja? Pertanyaan kedua. Apa sih motivasi Bapak dan Ibu datang ke sekolah tempat kerja? Apakah ingin bertemu dengan rekan kerja? Apakah ingin bertemu murid?
apakah ingin karena di situ ada kerjaan yang numpuk, akhirnya buru-buru datang ke sekolah gitu. Sampai tiap hari tepat waktu, atau karena ingin apa gitu ya. Boleh, silakan. Apa motivasinya? Motivasi saya datang ke sekolah tepat waktu karena di kelas tiap pagi berantakan. Jadi buru-buru mengajak siswa untuk membereskannya. Boleh gitu ya. Karena kondisional, setiap guru itu akan berbeda. Ini Bu Susi ada, Bu Susi? Baik Bapak dan Ibu, sambil mengisi soal nomor 2 ya, pertanyaan nomor 2, bukan soal, pertanyaan ya. Bu Pesme sempat terlempar, sekarang masuk lagi. Terima kasih Bu Pesme. Nah, sebetulnya kita didorong oleh 3 jenis atau 3 motivasi perilaku manusia ya, secara umum. Ini pendapat siapa? Ini pendapat dari Diana Gosen ya, dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline. Nah, di situ ada school discipline, berarti disiplin sekolah. Menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena tadi kita ada peraturan, terus kita harus disiplin. Kadang ketika kita melanggar peraturan suka menghindar. Wah, gak mau nih ada bapak kepala sekolah, tadi saya telat datang, akhirnya umpet-umpetan, duduk diam saja di kelas sama anak-anak ya, keluar-keluar gitu, gak keluar-keluar dari kelas. Kemana ya Pak Amil, kemana ini gak ada. Lalu Pak KS ternyata ngumpet di kelas karena datangnya telat. Nah ya, jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu contoh Pak Amil ya, maaf ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tidak sedikit kita yang melakukan sesuatu, kadang ini mendapatkan reward. Wah, bener nih, kalau saya misalnya tepat waktu, kata Pak KS akan diberikan kulkas 5 pintu sekalian. 2 pintu, wah lumayan harganya. Nah, akhirnya dia datang tepat waktu. Dia disiplin dalam segala hal, bahkan aktif dalam segala sesuatunya, karena memang dijanjikan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mendapatkan penghargaan ya, reward. Yang ketiga, motivasi apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang ini mah tidak mengenal reward, tidak mengenal hukuman, pokoknya ya sesuai hati nurani, datang tepat waktu, melaksanakan tugasnya secara disiplin. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu yang mana ya, yang masuk kriteria yang mana? 1, 2, atau 3? Nah, tidak usah ditulis di kolom chat ya, takutnya ini jadi malu ya. Saya juga ada yang kadang nomor 1, kadang nomor 2, kadang nomor 3, manusiawi ya Bapak Ibu ya. Hal ini tidak bisa kita pungkiri, karena 3 motivasi ini memang sudah umum ya, di semua instansi juga mungkin sama, bukannya di tingkat sekolah. Bapak dan Ibu, kita tidak bisa menghindar dari hal yang menjadi kebutuhan dasar manusia.
Nah, dalam hal ini saya ingin menyampaikan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang di tengah, yang putih itu adalah kebutuhan fisik ya, fisiologi. Ini kebutuhan dasar ya, belum kebutuhan yang lainnya. Kalau ibu-ibu kan butuhnya bukan hanya isi pesak, butuh kasih sayang gitu ya, butuh perhatian, butuh jelong-jelong, nah, butuh jalan-jalan juga. Kalau bapak-bapak bukan ya, butuhnya itu butuh pekerjaan, butuh gaji yang besar, nah gitu ya. Tapi kita kembali, kalau anak-anak kita, murid-murid kita di kelas butuh apa? Nah, contohnya di sini. Tapi umum ya, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang bersifat fisiologis, yaitu yang pertama itu kebutuhan hidup, itu hanya satu-satunya kebutuhan yang bersifat fisiologis, yaitu untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan ya, rumah, makanan, minuman, bahkan zaman sekarang itu butuh juga alat komunikasi ya, itu kebutuhan ya fisik. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang menunjang fisik. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita tidak memungkiri kita butuh orang lain ya, karena kita adalah manusia sosial, makhluk sosial. Jadi kita tidak bisa lepas dari orang lain. Kita tidak bisa jauh dari orang lain. Bayangkan kalau bapak dan ibu sedang sakit, nah, siapa yang akan mengurus bapak dan ibu apabila tidak ada orang lain? Ya, tentunya ada keluarga, ada tetangga, ada teman, ada anak, ya, ada saudara. Jadi orang lain tersebut bukan hanya teman kerja ya, termasuk suami atau istri juga orang lain sebetulnya awalnya kan. Tapi dalam hal ini, nah, di situ tuliskan keluarga, teman, pasangan hidup, teman kerja, bahkan ada yang hobi memelihara binatang, kita juga butuh ya. Jadi kalau binatang yang jinak itu seperti anjing gitu kan, kucing, kelinci, ayam, atau yang lainnya, itu kadang kalau sudah jinak dan paham dengan pemiliknya, itu kelihatan sekali rasa sayangnya kepada pemiliknya ya. Dan kelompok di mana kita tergabung, yaitu komunitas. Nah, alhamdulillah ya, kita punya komunitas sekolah di sini. Jadi komunitas sekolah ini salah satu kebutuhan juga yang dipenuhi, yang mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Itu salah satunya kasih sayang dan rasa diterima. Nah, dengan adanya komunitas ini, bapak dan ibu bisa diterima ya, diterima oleh orang lain. Inilah bapak dan ibu ya di dalam komunitas. Yang ketiga, kebebasan. Kita akan merasa bebas dan bisa melakukan sesuatu sesuai keinginan, dan bisa kebebasan kita itu ketika melakukan sesuatu juga diterima oleh orang lain ya. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi kebutuhan kebebasan ini memang kebutuhan yang layak diterima, bahkan dimiliki oleh seseorang. Kita mandiri, kita otonomi, bukan otonomi daerah ya. Kita otonomi di sini berarti lebih ke bagaimana mengekspresikan diri sendiri, bagaimana kita melakukan hal yang layak untuk dilakukan, dan kalau misalnya menghasilkan bukan menghasilkan hanya uang ya, karya, menghasilkan produk dan sebagainya. Terus mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, kita menjadi seorang guru itu kan pilihan kita, yang kita juga yang mengendalikan, bukan orang lain. Ada gak di sini yang dipaksa jadi seorang guru? Tidak ada kan? Nah, itu adalah keinginan diri sendiri, kebebasan. Yang ketiga, kesenangan. Siapa sih yang tidak mau senang? Di pekerjaannya senang, di rumahnya senang, ya, selalu senang.
makanya ada lagu di sini senang, di sana senang gitu ya. Karena memang itu kebutuhan manusia yang menjadi kebutuhan dasar, itu kesenangan. Kesenangan di sini berarti kebutuhan yang psikologis, kebutuhan batin. Yang terakhir yaitu kebutuhan penguasaan. Nah, kita juga butuh menguasai sesuatu. Kita butuh menguasai diri sendiri, menguasai kelas, menguasai murid kita, ya. Tapi di sini dikriteriakan keinginan untuk dianggap berharga. Nah, siapa yang tidak mau dikatakan, oh Anda ini berharga sekali bagi saya. Karena ketika kita melakukan sesuatu kan, salah satu motivasi yang tadi itu kan, kita ingin dihargai, kita ingin diberikan reward. Tidak ada yang misalnya saya juga gak mau dihargai, udahlah. Nah, agak ada, menurut saya tidak ada. Pasti semuanya juga ingin dihargai. Terus bisa membuat perbedaan. Ini prakarsa ya, ini merubah sesuatu hal yang baru, yang positif. Membuat perbedaan. Saya tidak mau sama dengan orang lain, saya ingin berbeda. Karena kemampuan saya di hal ini, maka saya unik, saya berbeda dengan orang lain. Bisa membuat pencapaian, punya target ya, kompeten, terus diakui, dihormati, meliputi self ekstrim dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Itu penguasaan. Jadi tidak mau saya dipengaruhi orang lain, saya tidak mau dikendalikan orang lain, karena saya punya kontrol diri. Yang pertama tadi materi saya sampaikan ya. Itu Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia. Mari kita lanjut ya. Nah, sekarang dari penguasaan tersebut, dari pengendalian tersebut, kontrol di kelas, apakah Bapak Ibu itu pernah memberikan hukuman kepada murid Bapak dan Ibu di kelas? Silakan ditulis ya di kolom chat ya Bapak dan Ibu. Apabila pernah, bentuknya seperti apa? Misalnya, wah, menulis 1 halaman full karena mencoret-coret dinding atau meja. Sudahlah, menulis di kertas saja, di bukunya 1 halaman. Misal ya, mungkin akan berbeda konteksnya, karena kita melihat juga karakter muridnya, kondisi di kelas ya. Bu Epa pernah, nah ya, Bu Epa pernah melakukan. Semua orang juga pasti pernah ya melakukan, termasuk saya pernah melakukan hukuman kepada siswa itu, lari di lapangan. Laki-laki ya, kalau perempuan enggak. Kenapa? Karena pada saat itu anak tersebut mengganggu pembelajaran di kelas sehingga membuat temannya tidak konsentrasi dan pembelajaran menjadi tidak kondusif. Akhirnya ya saya berikan hukuman kepada murid tersebut untuk lari di lapangan sebanyak 5 putaran. Bukan lapangan bola ya, lapangan ya di halaman sekolah gitu. Apakah itu baik atau tidak ya Bapak Ibu ya? Nah, coba kita lihat materi berikutnya tentang 5 kontrol restitusi. Apa saja? Yang pertama, kita itu guru, maka guru itu harus mengetahui ya 5 kontrolnya ya, kontrol dirinya. Guru itu bisa mengontrol dirinya atau orang lain dengan status penghukum. Nah, ini ada kata-kata yang bisa menjadikan kita sebagai penghukum. Contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, misalnya kalau kamu tidak menjawab soal ini, Bapak atau saya akan menyuruh kamu membersihkan ruang apa gitu, atau kamar mandi, atau depan kelas, atau lari di lapangan seperti tadi ya saya lakukan, atau apa saja itu ya. Itu penghukum. Jadi kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Biasa kita berceramah ya di depan
siswa atau murid menunjukkan kekecewaan mendalam sekali. Bapak kecewa sekali kepada kalian. Kenapa kalian melakukan hal ini? Nah, itu kan membuat orang lain bersalah, ya. Contoh, kamu sudah mengecewakan ibu bapak atau bapak dan ibu. Kamu telah membuat malu. Nah, itu kan membuat orang bersalah. Yang ketiga, nah kita sebagai posisinya kontrol positifnya sebagai teman. Ya, biasanya kita membuat seolah-olah kita teman murid kita sendiri. Contoh kata-kata yang diucapkan, lakukan untuk bapak dan ibu. Nah, kalau teman kan gitu ya. Kalau teman seperti itu, ayo lakukanlah seperti saya lakukan. Ayo dong, ini demi saya gitu. Itu kan sebagai teman. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Nanti bapak ibu bereskan misalnya. Berarti seolah-olah kita membantu dan seperti seorang teman kepada murid kita. Ya. Bapak ini bapak dan ibu ya, ini sedang ada adzan tapi lanjut. Baik bapak ibu, kita lanjut ya. Guru yang kontrol restitusi yang bisa dilakukan oleh guru yang kelima adalah seorang manajer. Jadi seorang manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mampu membuat siswanya itu reflektif, ya. Siswanya itu merefleksikan diri. Contoh kata-kata yang bisa diajukan kepada siswa, contohnya ya, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut, terus kalau kamu meyakininya, kamu, bentar ya, ini layarnya kurang jelas ini. Kalau kamu yakininya, kamu akan mampu memperbaikinya. Nah, ya. Jadi merefleksikan diri sendiri pada siswa, ya. Intinya kita membuat atau memancing gitu ya. Memancing siswa tersebut untuk merefleksikan diri sendiri. Selainnya memfasilitasi gitu. Nah, itu 5 kontrol restitusi Bapak Ibu yang bisa kita lakukan. Nah, kita masuknya kemana? Apakah kita sudah melakukan hal tersebut atau belum, ya? Apakah kita masuk ke penghukum, pembuat orang bersalah, atau membuat orang merasa bersalah? Kita menentukan diri kita sebagai teman atau pemantau. Bahkan yang paling baik itu adalah seorang manajer. Nah, identitas gagal ada pada guru yang menjadi seorang penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, karena akan menghambat, bukan memotivasi ya, menghambat potensi anak tersebut. Kemudian perilaku kontrol positif ada pada seorang teman ya, menjadikan teman gitu. Posisi guru itu menjadi seorang teman bagi muridnya, juga pemantau gitu. Kemudian bagi yang sukses itu, yang perilaku baik itu ada pada kontrol diri, yaitu seorang manajer. Baik Bapak Ibu, kita langsung maju ke materi berikutnya ya. Itu masih 5 kok restitusi. Nah, sekarang kita itu harus membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini bentuknya seperti apa? Itu kesepakatan. Jadi kesepakatan antara siswa dengan siswa, seperti siswa dengan guru, ya. Kelas ya, disebutkan keyakinan kelas. Jadi Bapak dan Ibu bisa membuat keyakinan kelas dengan memberikan beberapa pertanyaan, ya. Misalnya anak-anak kelas, misalnya kelas 5 ya. Kelas 5 kira-kira di kelas kita akan membuat kesepakatan seperti apa? Contoh, Ibu, di kelas jangan ada yang membuang sampah sembarangan, Bu. Soalnya capek, piketnya kotor terus gak pernah bersih-bersih. Nah, hal itu kan baik ya. Jadi ada masukan tuh dari siswa. Atau Bapak dan Ibu bisa melakukan dengan cara
siswa tersebut menuliskan di dalam kertas gitu. Silakan tuliskan keinginan kalian di kelas ini supaya belajarnya nyaman, terus kondusif, tidak ada gangguan. Inginnya seperti apa? Nah, barulah setelah dituliskan, dikumpulkan, baru kita membimbing kesepakatan, membuat kesimpulan secara garis besar di depan kelas. Nah, misal setelah Bapak melihat atau Ibu melihat ini banyak sekali keinginan-keinginan dari teman-teman kalian ya, dari kita semua. Ternyata, nah di kelas itu pertama tulis ya, di papan tulis oleh Bapak dan Ibu. Misal tulisannya jagalah kesehatan, jagalah kebersihan ya. Boleh kesehatan dan kebersihan juga boleh ya. Kesehatan berarti mandi dulu lah anak dari rumah ya, jangan sampai sebelum datang ke sekolah belum mandi, akhirnya bau, teman-temannya pada gak mau dekat gitu. Terus ya kebersihan diri intinya ya, kesehatan diri. Terus di kelas bersih, terus di kursi-kursi juga pada bersih-bersih semuanya gitu kan. Kemudian gunakanlah kata-kata yang positif. Gunakan kata-kata yang positif, jangan yang negatif. Contoh begini, jangan. Nah itu kan negatif. Tidak boleh, jangan. Itu kata-kata negatif yang konotasinya melarang gitu. Tapi kalau misalnya keyakinan kelas ke hal yang positif, contohnya adalah datang ke sekolah tepat waktu. Nah, menjaga kebersihan diri, kelas dan sekolah. Nah, itu kan positif. Jadi kata-katanya yang mengarah ke hal-hal positif. Jadi jangan ada kata jangan lah, ya. Usahakan jangan ada kata jangan. Kemudian dari keyakinan kelas ini, maka akan timbul suatu hal yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, setelah anak tersebut menyepakati, misal begini, Bapak, saya sepakat di kelas itu tidak boleh mengganggu teman, maka akan timbul nilai kebajikan. Apa nilai kebajikannya? Yaitu menghormati, menghargai. Terus kalau bersih-bersih di kelas, ruangannya bersih, kelasnya bersih, meja tempat belajarnya bersih, kursinya bersih. Berarti apa yang nilai kebajikan yang timbul? Nilai kebajikan yang timbul adalah kebersihan. Nah, gitu ya. Kesehatan. Terus bagaimana dengan misalnya dalam kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu siswa mengajukan begini, berbicara sopan dan berlaku santun. Nah, berarti ada nilai kesopanan, nilai kebajikan kesopanan ya. Berbicaranya yang santun, jangan berbicara yang kasar, baik ke teman, apalagi ke guru ya. Itu kesepakatan yang bisa dilakukan di kelas dengan menguatkan keyakinan kelas. Nah, contoh seperti itu ya, kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang, karena kebutuhan tadi ya, kebutuhan dasar manusia. Butuh perhatian, butuh kasih sayang, butuh ilmu, butuh kesenangan. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Intinya ada nilai kebajikan bertanggung jawab. Ya. Intinya ketika seseorang melanggar keyakinan kelas ini, maka ada konsekuensi yang disepakati. Contoh, apabila saya tidak melakukan piket, maka saya akan apa gitu. Ya, itu konsekuensi mengajarkan siswa untuk belajar bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Nah, itu untuk yang kelas 7. Nah, karena kita komunitasnya di SD ya, jadi cukup kelas 1 dan 5. Ini contoh di kelas 5 nih. Contoh di kelas 5, keyakinan kelasnya, contoh, selalu bersikap positif. Ya, bersikap positif. Jadi dengan teman berbaik sangka ya, jangan berburuk sangka.
Jangan gosip-gosip. Nah, anak sekarang kan udah pintar gosip-gosip ya. Terus senantiasa menjadi diri terbaik. Saya ingin berprestasi. Nah, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Jangan sampai barang lain diambil gitu. Atau temannya mengambil barang temannya lagi tanpa meminta izin dulu. Nah, itu keyakinan kelas di kelas 5 bisa diterapkan. Terus berikutnya Bapak dan Ibu, ini contoh juga model T ya. Model T, nilai kebajikan model T, tampak seperti, tidak tampak seperti. Contoh hormat ya. Datang tepat waktu, tampak seperti datang tepat waktu ya. Tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Nah, intinya diubah kata-katanya. Datang tepat waktu, bahasanya datang tepat waktu. Nah, yang tidak tampak sering hadir terlambat. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, tak acuh kepada teman dan guru. Jadi tak acuh berarti sebaliknya kan dari acuh gitu. Jadi tak acuh. Tidak tampak gitu. Jadi tidak tampak seperti menunjukkan jangan ya melakukan seperti itu. Rasa diterima dan dimiliki. Nah, tadi kan kebutuhan manusia ya, 5 dasar kebutuhan manusia. Tampak seperti melibatkan semua anggota kelompok, tapi tidak tampak seperti, contohnya mengucilkan salah satu teman kita. Ini contoh-contoh penerapan keyakinan kelas gitu ya. Redaksinya boleh di inilah kreatifnya gitu lebih ini. Nah, ada model Y. Model Y ini di mana melibatkan organ ya seperti terdengar, terlihat, berperilaku, tapi dalam hal ini adalah hal-hal yang penilaian ya, nilai-nilai disiplin positif. Contoh, hal yang terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu. Nah, itu kan ketika kita mendengar yuk saya bantu, seolah kita dihargai, seolah kita punya teman, seolah kita itu ada ya, walaupun memang kita butuh bantuan, yuk saya bantu. Jadi ada nilai positif, budaya positif yang dilakukan oleh seseorang, itu terdengar. Kemudian kita bisa selesaikan ini bersama, itu ajakan kan, ajakan yang positif. Terdengar juga kan ya, karena yang berbicara. Kemudian terima, tolong ya, permisi. Nah, hal-hal kata-kata seperti inilah yang harusnya dikembangkan di sekolah. Hal-hal positif seperti inilah, walaupun yang terdengar ya, walaupun terdengar. Tapi kan ketika kita mendengar juga hal tersebut, kata-kata positif tersebut, sudah merasa ya kita senang, merasa dihargai dan sebagainya. Udah, nanti akan segera saya kembalikan. Nah, ini bentuk tanggung jawab gitu ya. Bagaimana dengan psikomotornya atau perilakunya? Contoh, tersenyum ramah, jadi datang ke sekolah tersenyum gitu ya. Ini malah datang ke sekolah cemberut karena di rumah misalnya makannya gak enak. Wah, bahaya itu ya. Tersenyum ramah. Nah, kita harus tersenyum ramah gitu kepada murid-murid kita. Murid-murid kita juga pasti akan tersenyum, walaupun kadang-kadang terpaksa. Ada juga yang memang merasa, wah si ibu ini atau si bapak ini ramah ya, tersenyum sama saya gitu. Memberikan salam hormat, nah, boleh berjabat tangan, namaste, meletakkan tangan di dada atau salim ya. Nah, ini sudah menjadi budaya di sekolah kita. Ketika bertemu dengan guru, siswa itu suka salim ya, atau kita berjabat tangan dengan rekan kerja. Nah, ini perilaku-perilaku yang menunjukkan budaya positif. Kemudian memberikan ruang bekerja. Seseorang membutuhkan ruang bekerja ya, itu bisa ya, bisa dilakukan. Misalnya, Bapak mau mengerjakan tugas yang kemarin belum selesai ya? Iya. Oh, boleh nih, di tempat duduk saya saja. Misalnya,
Atau silakan Bapak biar tidak terganggu di ruang ini. Bisa Bapak kepala sekolah mempersilakan gitu. Di ruang saya saja biar tenang mengerjakannya. Nah, itu kan suatu hal perilaku yang mensupport ya. Terus postur tubuh yang tenang. Jadi tidak terlihat terburu-buru, tidak terlihat tergesa-gesa, bahkan canggung atau apa. Ya santai saja gitu ya. Berperilaku hal-hal yang positif. Kadang kan body language ini menunjukkan siapa kita, ya, mau apa kita, apa yang ada dalam pikiran kita. Itu body language ya, bukan hanya apa yang dikatakan, dilakukan. Baik body language saja gak perlu berkata, orang lain sudah paham ya. Kita mau duduk saja misalnya ya, kita mau gerak-gerak badan sedikit-sedikit ya, mau duduk nih misalkan, atau tengok kiri tengok kanan gitu ya, seolah cari tempat duduk, orang udah berpikir oh dia mau duduk gitu. Itu berperilaku, tapi pastinya perilakunya harus yang positif ya Bapak dan Ibu. Termasuk kita kepada siswa, kita harus berperilaku positif dengan cara kita sudah paham lah hal-hal seperti itu. Hal pedagogik yang harus kita lakukan. Terlihat, nah yang terlihat contohnya berempati terhadap perasaan orang lain. Ada teman kita nih misalnya sedang bersedih, kita bisa berempati ya. Kita coba ngobrol, pendekatan, menanyakan kabarnya, menanyakan kenapa sakit, kenapa sedih. Nah, gitu ya. Memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Nah, ini salah satu hal yang terlihat orang lain, ya. Hal yang terlihat. Boleh tidak saya meminjam pulpen? Ajarkan kepada murid kita kata-kata permisi, ya. Terus meminta izin. Mendengarkan dengan sesama. Nah, seorang pendengar itu memang jarang ya, kita sulit menjadi seorang pendengar yang benar-benar gitu, karena kadang kita justru kebanyakan menjadi seorang pembicara, padahal pendengar itu lebih baik daripada yang pembicara, karena pendengar itu mengumpulkan informasi, mengolah gitu ya informasi, terus menyimpulkan informasi dari apa yang didengarnya gitu. Tapi sedikit sekali menjadi seorang pendengar gitu. Senantiasa berbuat baik, juga berbagi. Nah, tentu ya, dalam hal ini saya menerapkan yang terlihat karena saya ingin berbagi dengan Bapak dan Ibu tentang materi yang sudah saya pelajari di program guru penggerak ini di PGP angkatan 10 ini. Selain aksi nyata juga memang ingin berbagi ya tentang budaya positif di sekolah. Semoga kita bisa berkolaborasi ya Bapak dan Ibu, berbagi tentang hal-hal yang positif untuk meningkatkan mutu pendidikan atau pembelajaran di sekolah kita. Karena tidak sedikit hal-hal yang sepele tapi akhirnya menjadi besar gitu, karena kita tidak tahu apakah ini masuk ke hal positif atau negatif gitu. Baik Bapak dan Ibu, lanjut ya. Ini saya akan tampilkan salah satu contoh keyakinan kelas yang bisa dilakukan atau diterapkan di kelas Bapak dan Ibu ya. Sebentar lagi Bapak dan Ibu ya, mohon sabar. Contoh naskah keyakinan kelas. Nah, di sini ada tugas saya, tugas kamu. Jadi tugas saya sebagai guru, tugas kamu sebagai murid apa? Guru tugasnya apa? Contoh, mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai. Wah, banyak sampai bawah. Ya. Apakah sampai menyuapi murid? Nah, enggak ya. Apalagi guru murid yang sudah kelas atas itu. Murid tugasnya apa? Nah, karena guru mengajar, maka murid belajar. Karena guru mendidik, maka murid mencoba gitu ya. Nih contohnya seperti ini. Nah, saya coba Bu. Anak-anak, kita ketika datang ke sekolah seperti ini, baik Bu, Ibu, saya coba. Nah, gitu ya.
Menjawab pertanyaan maka menghasilkan yang terbaik dari diri. Terus bertanya jika tidak paham, ya tadi dijawab oleh guru. Mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, memeriksa tugas kembali. Jadi jarang sekali kan anak mengikuti peraturan, jarang, sedikit lah gitu. Yang di lapangan itu secara di lapangan mereka kadang-kadang banyaknya melanggar gitu ya. Misal contoh, jangan membawa jajanan ke ruang kelas. Tetap aja gitu ya bawa. Terus tolong dengarkan baik-baik. Tetap aja gitu ya berisik. Nah, dengan adanya keyakinan kelas seperti ini, maka murid-murid bakal tahu, oh iya. Ya, bahkan pada seorang tadi yang 5 kontrol restitusi, pada seorang yang memiliki masalah, nanti saya akan bahas di materi berikutnya, itu seorang manajer akan menanyakan apa sih keyakinan kelas kita yang telah kita kesepakati. Nah, ya baik. Nah, saya langsung bahas ya, namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ya biasa dilakukan oleh seorang manajer ya dengan cara bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Terus membuat siswa tersebut merefleksi diri ya. Tahapannya bisa diacak sebetulnya, tapi yang pertama yang saya pelajari itu adalah menstabilkan identitas. Sebetulnya ini pernah dilakukan Bapak dan Ibu, namun mungkin tidak sadar bahwa hal itu adalah segitiga restitusi. Nah, di CGP ini dipelajari ya, di PGP ini. Nah, hal pertama, menstabilkan identitas. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi guru itu pasti begini, kalau anak tersebut berbicara, apa sih? Kenapa kamu memukul? Kenapa kamu menjewer? Kenapa kamu membuat orang menangis? Nah, guru pasti begini, membuat seolah-olah menghibur gitu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak juga pernah begitu dulu. Nah, terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Wah, banyak sekali teman kamu yang melakukan yang seperti ini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan kenapa memukul, kenapa mencubit, kenapa membuat orang menangis. Nah, gitu. Nah, kemudian keluarlah informasi dari seorang anak tersebut. Karena saya dibully, karena saya bla 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 gitu. Nah, itu adalah validasi tindakan yang salah gitu. Kenapa melakukan kesalahan gitu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan upaya yang kamu butuhkan? Apa yang kamu butuhkan? Karena anak tersebut butuh kasih sayang misalnya. Ada Pak, ada Bu, dengan cara misalnya apa gitu. Jadi merefleksi dirinya, menggali solusi dari dirinya sendiri. Kunaon gitu ya, kenapa saya mencubit orang lain sampai nangis? Oh, alasannya saya tuh perlu dihormati, dihargai, disayangi, perlu diketahui bahwa saya itu eksistensinya ada gitu kan. Kemudian yang terakhir, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Barulah, nah kan kita sudah membuat keyakinan kelas tuh, barulah anak tersebut dibuat lebih reflektif lagi. Oh iya, saya pernah menyepakati dengan semuanya itu bahwa kalau mencubit buat orang menangis itu tidak boleh atau jangan. Maka saya salah melakukan hal ini. Saya berjanji misalnya tidak akan melakukannya lagi. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang lebih baik dari kejadian ini. Saya merasa bersalah dan saya ingin mengubah perlakuan saya ini agar tidak terulang lagi. Dengan cara seperti apa? Dengan cara menyayangi orang lain, menghormati orang lain, terus ya banyak sekali. Mungkin anak SD belum bisa ke sana ya, tapi kita bisa membantunya dengan membuat pertanyaan-pertanyaan menuju ke arah sana. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama, stabilkan identitas ya dengan pertanyaan membuat sama dengan siswa tersebut, kita seolah-olah pernah merasakan hal tersebut gitu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, tentunya menggali informasi
dan mencari alasannya kenapa melakukan kesalahan, informasinya karena hal apa. Nah, kemudian kembalikan ke kesepakatan. Jangan membuat siswa tersebut merasa bersalah, tapi membuat siswa tersebut ingin memperbaiki. Jadi merefleksi diri dan mencari solusinya. Oh iya, saya memang bersalah gitu, tapi kan tidak menyalahkan muridnya gitu. Iya benar ya, keyakinan di kelas itu ya seperti itu. Oh iya, saya belum menepati keyakinan tersebut. Jadi saya harus begini dan saya ingin menjadi orang seperti ini. Nah, gitu ya. Itu tugas seorang manajer, melakukan segitiga restitusi untuk perbaikan disiplin diri pada siswa, ya, pada murid, bahkan pada kita sendiri bisa merefleksi diri kita dengan segitiga restitusi. Ya. Apakah orang lain juga pernah di posisi saya? Terus saya melakukan ini pasti punya alasan. Terus saya punya prinsip, apakah sesuai dengan prinsip saya atau tidak. Terus saya ingin menjadi seorang seperti apa. Nah, itu bisa ya, segitiga restitusi itu bisa diterapkan pada seorang guru juga. Jadi bukan bisa dilakukan untuk objek murid juga, tapi bisa dilakukan oleh seorang guru juga, ya. Bapak dan Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu atau wawasan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Apapun itu ya, pada saat ini merupakan hal baik yang melalui saya dari Tuhan, dari Allah SWT, dan hal yang kurang baiknya mungkin dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak hal yang kurang berkenan dan materi yang saya sampaikan dikatakan bukan saya menggurui, tapi saya ingin berbagi. Jelas saya juga sedang belajar ya di program Guru Penggerak ini. Saya hanya melaksanakan tugas aksi nyata, dan juga saya ingin berbagi di komunitas belajar ini untuk perbaikan kita sebagai guru di sekolah ini dan menerapkan budaya positif di sekolah, ya. Baik Bapak dan Ibu, berakhir sudah materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.